Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News. Dan kali ini saya ada di ruangan perintis dari Bank Sripata Group. Beliau adalah Pak Wayan Gatte. Dan mungkin tokoh-tokoh perbankan atau orang-orang yang berkecimpung di perbankan di Bali tidak asing lagi dengan beliau. Kita akan bicara tentang dunia perbankan, bagaimana menjaga perbankan, terutama BPR, menjaga perekonomian Bali di tengah badai Covid ini. Seperti apa, mungkin kita bisa akan mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau apa yang mesti dilakukan oleh dunia perbankan, dan tentu kita harus membangkitkan optimisme ekonomi kita di Bali ini supaya segera bisa bangkit kalau sudah memasuki new normal, katakanlah begitu. Kita sapa langsung Pak Wayan Gatte. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu. Punapi Gatte. Becik. Ya, masih sehat, segar sekali yang lihat. Semoga lah diberikan kesehatan. Pokoknya kalau kita bicara tentang dampak COVID, tentu sangat luar biasa. Krisis ekonomi yang terjadi. Kalau Bali menurut data hampir sudah resesi. Ya. Pertumbuhannya minus 1,4. Nanti kita tidak tahu di kuartal kedua seperti apa. Nah, kalau Pak Wayan sendiri melihat perekonomian Bali, karena pariwisata sudah hampir tiarap, hampir sudah tidak bisa bergerak lagi, apa yang Pak Wayan bisa lihat dampaknya ini seperti apa? Seberapa buruk sebenarnya, dan juga terkait dengan dunia perbankan kita? Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu dari Bali TV yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai. Bapak sangat senang sekali Bapak dan Ibu bisa datang berbincang-bincang tentang mengenai perbankan khususnya yang ada di Bali, lebih khusus lagi adalah tentang BPR. Ya. Berangkat dari jauh dari belakang, Bapak pernah mempunyai pengalaman krisis moneter di tahun 1997, di 1998. Ya. Itu adalah sangat luar biasa, khususnya yang ada di Bali, di Indonesia pada umumnya, tidak berdampak di dunia. Ya. Nah, kalau kita melihat ke belakang itu 97-98 itu, bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang ini yang tidak pernah diduga, sekelimat salah pun tidak pernah diduga oleh pelaku bisnis di Bali, khususnya di Indonesia pada umumnya, lebih dari itu adalah di dunia. Adalah sangat merasa pukulan luar biasa. Kalau istilahnya tiang itu adalah menggunting kertas dalam lipatan. Bobroknya sangat luar biasa yang Titiang rasakan itu. Yang Titiang rasakan seperti itu. Lebih-lebih seperti Bapak bilang tadi, itu adalah semua sudah tiarap, baik dari pariwisata maupun yang lainnya. Bersyukurlah diperbankan secara nasional dulu, secara nasional Bali pada khususnya ini, agar tidak sampai terjadi. Bagaimanapun tanpa perbankan ekonomi kita itu tidak akan bisa bertahan dan apalagi bangkit. Makanya perbankan, pelaku perbankan ini khususnya yang di Bali ini perlu introspeksi diri, melihat ke belakang apa yang sudah terjadi ke belakang dan apa yang kita harus perbuat ke belakang. Nah, sekarang ini perlu kita menyikapi dalam hal ini gimana agar supaya kepercayaan stakeholder di perbankan bisa kita jaga. Menurut Titiang, bagaimana cara kita menjaga untuk stakeholder ini bisa, kepercayaannya bisa tertahan dan bisa meningkat terus? Ya. Satu, pelakunya itu adalah manusianya, siapa yang di belakang meja. Baik. Betul-betul agar supaya bisa memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya, bisa meyakinkan si stakeholder khususnya nasabah itu bahwa ekonomi kita di Bali khususnya di Indonesia pada umumnya tetap bisa berjalan dengan baik. Makanya Bapak Ibu selaku nasabah tetaplah mempercayakan kepada institusi perbankan yang ada di Bali dan Indonesia pada umumnya. Sekalipun ini tidak pernah diduga-duga
di Indonesia, Bali khususnya maupun di dunia, sampai negara yang paling besar pun katanya dikuasai itu pun juga terpengaruh ya, terpengaruh berdampak luar biasa dari segi dampak COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara kita agar COVID ini cepat sirna lah dari bumi ini, agar bisa kembali lagi perekonomian kita tumbuh bangkit kembali. Ini mungkin kita istilahkan ini adalah suatu penyaringan dari Tuhan gitu, penyaringan dari Tuhan ya, betul, ya, betul. penyaringan apa semacam seleksi itu ya, seleksi alam ya. Siapa yang betul-betul bisa bertahan nantinya. Bagi setelah hasil seleksi alam ini akan ada kehidupan yang baru gitulah, kehidupan baik berekonomi, baik bersikap maupun apa saja yang namanya Trikaya Parisuda itu. Jadinya biar bisa kita betul-betul dari pemikiran, dari ucapan, dari pelaksanaan tidak ada jauh penyimpangan agar kita kehidupan baru ini setelah COVID ini agar bisa baik. Nah, tentunya dari sisi perbankan untuk bisa kita menjaga ini semestinya peranan swasta sih tidak ada artinya banyak. Tanpa peranannya pemerintah dalam hal ini, pemerintah harus bisa memperhatikan stimulus baik itu di lembaga keuangan perbankan khususnya maupun di lembaga keuangan lainnya pada umumnya harus bisa diberikan stimulus untuk menjaga situasi agar tidak terjadi perusahaan lembaga keuangan ini terjadi lebih jelek daripada sekarang ini. Oyen, mungkin dari pengalaman Pak Oyen dari dunia perbankan gitu, kita bisa mungkin bukan membayangkan seandainya sesuatu yang buruk terjadi pada dunia perbankan kita gitu. Mudah-mudahan sih tidak gitu ya. Dalam pandangan Pak Oyen, apa yang akan terjadi pada ekonomi? Apakah ekonomi akan langsung jatuh, tidak bisa bangkit lagi, atau seperti apa? Seberapa penting perbankan itu dipertahankan kalau menurut Pak pengalaman? Kalau memang sampai itu terjadi, kita nggak bisa membayangkan. Tidak bisa dibayangkan dampaknya, sangat akan luar biasa Pak ya. Apa akan terjadinya gitu. Ini. Nah, maka dari itu wajib perbankan ini karena dampaknya akan sangat mengerikan kalau perbankan ini tumbang gitu ya Pak ya. Yakin sekali, makanya gimana pun kita memohon kepada yang di atas, kepada yang Maha Kuasa agar kita dilindungi semua. Betul. Terutama lembaga-lembaga keuangan ini agar tetap eksis, bisa tumbuh mengembangkan agar supaya masyarakat ini bisa hidup. Karena yang penting dari lembaga keuangan perbankan adalah kepercayaan. Ketika satu saya perbankan ini tumbang, maka yang akan berdampak luar biasa gitu. Sehingga trust inilah yang perlu harus dijaga baik oleh dunia perbankan sendiri dan juga pemerintah harusnya membantu. Pemerintah harus dengan sekuat tenaga, dengan apapun caranya. Pemerintah itu baik pemerintah pusat, daerah, di sana di dalamnya ada Bank Indonesia yang membidangi perbankan, ada OJK, ini harus betul-betul menyatu bagaimana untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk bisa tumbuh berkembang sekurang-kurangnya bertahanlah sekurang-kurangnya. Tentunya tidak bisa itu aja, tentunya juga pelakunya, orang-orangnya itu agar tidak membuat yang tidak proud di perbankan agar tidak terjadi ya. Betul. Inilah semuanya. Makanya syukurlah kita akan bisa bertahan aja. Dulu saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau perbankan ini tumbang. Kalau ini lebih jelek, apa yang akan terjadi? Mengerikan sekali ya, Baik. Mungkin yang perlu untuk mempertahankan perekonomian lah. Peran perbankan kan selama ini cukup besar misalnya dalam membantu perkreditan usaha-usaha UMKM gitu. Nah, apa yang Pak Oyen bisa sampaikan kepada dunia perbankan mungkin secara umum di Bali ini, bagaimana membantu UMKM ini agar, karena ini kan bagian juga bagaimana mempertahankan ekonomi. Apa saran mungkin dari Pak Oyen? Begini, perbankan semua tidak boleh mandek. Jadinya bagaimanapun perbankan dalam hal ini, baik itu bank, BPR, bank dan seterusnya, harus mengambil peranannya sesuai dengan
bidang kemampuannya masing-masing berbuat. Oke. Tidak boleh terhenti. Ya. Jadinya semua ini harus digalakkan, kredit usaha kecil menengah itu harus digalakkan semua, seberapa bisa dia itu berbuat harus. Dia tidak boleh mandek, dia tidak boleh diam, harus berbuat sekecil apapun. Ya. Tanpa itu jauh dari panggang dari api akan kita bisa bangkit, tumbuh, berkembang ekonomi kita. Ini kita kasihan. Kalau toh kita kembali ke pertanian, nggak akan Bisa cepat hasilnya. nggak bisa cepat seperti perekonomian kita. Jadinya semua kita tuh harus garap, pertanian juga garap, semuanya kita harus garap, terutama adalah di bidang perekonomian kita melalui perbankan, lembaga-lembaga keuangan lain, semua harus. Terutama UMKM ya Pak ya, ini juga harus dibantu oleh Harus, itu perbankan. harus, tidak boleh tidak itu. Biarlah dari menengah ke bawah dulu dia bangkit, dari atasnya kan sudah ada yang berbuat menyikapi hal itu, semualah kita ngambil porsinya masing-masing. Sesuai juga tadi yang dengar arahan dari Presiden, marilah kita pikul beban kita sesuai dengan share-nya masing-masing, baik di swasta, perbankan, semuanya lah. Itu sarannya Presiden tadi yang dengar di TV seperti itu. Kita harus memang itulah semestinya kita harus lakukan, tidak ada lain lagi. Gitu. Ya, harus lebih artinya ketika dunia perbankan ini menghadapi tantangan seperti sekarang, jangan mandek. Iya. Tetap melakukan upaya mungkin bagian dari bertahan dengan membantu UMKM, itu juga bagian dari mempertahankan dunia perbankan ini supaya tetap stabil gitu ya. Karena ekonomi bagus, perbankan juga akan otomatis semuanya akan berdampak multiplier. Dampaknya ini akan luar biasa. Jadinya tidak hanya perbankan, jadinya semua akan bangkit. Mudah-mudahan dari pariwisata juga bangkit lagi, semuanya kita harapkan bangkit lagi, sekalipun agak lama, tetapi harus berbuat daripada kita diam. Tidak boleh tidak berbuat, kalau bisa lebih. Jadinya kita harus berikan power lagi. Jadinya tenaga yang lebih banyak, lebih kuat perhatiannya daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau toh dulu normalnya kita kan santai aja, sekarang ini kita harus tunjukkan taring Anda masing-masing, keluarkan seluruh kemampuan gitu ya. Kemampuan. Ya, baik. Menurut Titian seperti itu. Jadi kalau mungkin ada semacam ini tidak kepada para nasabah, atau kalau dalam bahasa perbankan apa ya, sebagai debitur apa kreditur? Ya, debitur. Anggaplah satu stakeholder itu ya. Ya. Apa yang bisa Pak Wayan sampaikan mungkin sebagai semacam harapan lah kepada stakeholder itu dalam kondisi seperti sekarang ini? Sekarang ini kita hanya bisa menyarankan saja kepada nasabah, Bapak Ibu jangan panik, mari kita tetap berlaku seperti yang sudah-sudah. Jadinya jangan terhenti sampai di sini aja, karena semuanya orang tidak menduga bahwa hari ini terjadi seperti ini. Sudah berjalan hampir 3 bulan sudah berjalan ini, jadinya semoga lah ini cepat sirna, cepat somya kemana semestinya, hingga kehidupan bermasyarakat lagi kembali, terutama berekonomi tinggi kembali, kita bisa karena tugas kita sebagai orang tua ini juga sangat banyak sekali, belum menghidupkan anak, belum sekolah, belum yang lain, belum kehidupan sosial dan lain sebagainya kan harus kembali normal segeralah. Ya, dan tetap percaya kepada percaya perbankan. Itu gimana kita mempertahankan. Jadinya kita harus dengan ekstra memberikan suatu penjelasan, pengertian kepada si stakeholder kita. Karena stakeholder ini ingin mendapat suatu kebanggaan, kepuasan semua. Satu adalah pemilik, karyawan dan pengurus, pihak nasabah, pihak pemerintah, semuanya ini berkepentingan sekali. Pemerintah kalau perusahaan ini sudah berjalan dengan bagus, tentunya kita akan pajaknya akan masuk, betul. Ada pendapatan buat negara, pemerintah gitu ya. Pemilik bank ini juga menginginkan suatu hasil. Ya, betul. Karyawan dan pengurus yang dipercaya oleh pemilik ini tentunya juga ingin mendapat kesejahteraannya lebih baik lagi yang sudah-sudah. Ini kan kita stakeholder ini betul-betul merupakan satu kesatuan untuk membangkitkan hal ini, mempunyai pemikiran yang sama gitu menurut semua saling menjaga dalam kondisi seperti ini ya Pak Wayan. Oke, mungkin yang terakhir mungkin kepada pemerintah daerah khususnya, apa yang mungkin Pak Wayan ingin sampaikan untuk dunia perbankan, perhatian apa yang untuk pemerintah daerah? Kalau mungkin nasional kan sudah ada dari BI dan segala macam, pemerintah daerah ini kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk tentunya pemerintah daerah juga harus mengambil juga subbagian dari apa
yang dibebankan oleh pemerintah pusat. Ya. Jadinya sebagiannya pemerintah daerah ini juga dimainkan juga peranannya, baik dia itu melalui sektor-sektor perbankan, lembaga keuangan di pedesaan, jadinya termasuk lembaga-lembaga keuangan lainnya, agar semua tetap pemerintah daerah tidak boleh diam, harus lebih dari apa. Kalau tak pemerintah pusat memberikan satu kepada pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah itu bisa mengembangkan dia itu menjadi 10 gitu umpamanya, untuk segera ekonomi kita ini bangkit gitulah. Ya, ini sudah sampai anak sekolah pun juga merasakan hal ini. Dia sudah kebingungan, anak-anak SD, SMP sudah kebingungan, sudah 3 bulan dia tinggal di rumah. Kemana dia? Ya kalau tahu punya rumah pekarangan besar, rumah besar, nggak apa-apa. Yang kecil gitu umpamanya tinggal di flat, tinggal di kos-kosan yang kecil, itu apa kan jadinya. Betul. Ini yang sampai kadang-kadang keluar air matanya, sedih ya, melihat sedih jadinya gitu. Baik gitu. Tapi tetap optimis harusnya Pak Wayan ya. Kita harus optimis. Kita sendiri optimis sekali. Ya. Ini kita harus bangkit, tidak boleh kita diam dengan cara apapun. Kita harus bangkit. Berbuatlah, bangkit dan pasti akan keluar dari krisis ini gitu. Luar biasa ketika mendapatkan support yang luar biasa dari tokoh sepuh, saya kira anak-anak muda ini harus terpancing. Baik, terima kasih Pak Wayan atas waktunya di bisnis Bali News ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan optimisme kepada seluruh masyarakat Bali khususnya. Demikian bisnis Bali News, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu saya akan tutup talk show saya itu atau perbincangan saya dengan semoga badai ini segera berlalu. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di bisnis Bali News berikutnya.